Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab, a'azzani a'azzakumullah. Subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum bi abri internet. Asallah ayusahilakum jami'an. Nastamir insyaallah darsana, yakni kitab mutala'ah min wasaya as-salafi lisyabab. Wasalna yakni al-wasiyah at-tasi'ah. Al-wasiyah at-tasi'ah. Wa min jumlah wasaya as-salafi lisyabab ma jaa an Ja'farin qala kana Thabitu al-Bunani rahimahullah yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblah fayaqul ya ma'syara syabab haltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu wa kana qad hubbibat ilaihi shalah. Kita terjemahkan dari di antara nasihat-nasihat salaf untuk para pemuda apa yang dibawakan oleh Ja'far. Ia berkata, ya kan? Kana Thabitu al-Bunani rahimahullah. Thabit al-Bunani keluar untuk menemui kami dan kami duduk di sebelah kiblat. Fayaqul, ia mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu. Kalian telah menghalangiku dari Rabbku untuk bersujud kepadanya. Kemudian wa kana qad hubbibat ilaihi shalah. Maksudnya, maaf, Al-Bunan, Thabit Al-Bunan ini adalah orangnya gemar dalam beribadah. Nah, tadi kayak apa ya, menegur kepada seorang pemuda. Hiltum baini wa baina rabbi an asjuda lahu. Ya, kalian ini telah menghalangiku ya dari Rabbku yang mana saya bersujud kepadanya. Karena apa? Ia, ya kan, Thabit al-Bunani, dia ulangnya gemar beribadah. Kemudian selanjutnya dijelaskan di sini, yashiru rahimahullah ila an ba'dha syababi alladzina yaltaquna wa yajtami'una fil masjid. Yashiru rahimahullah, maksudnya Thabit al-Bunani ini memberikan pengarahan ya kepada sebagian pemuda yang mana mereka saling bertemu dan berkumpul-kumpul dalam masjid. Wa yastagluna fursata liqaihim bi asdiqaihim fil masjid bil ahadithi al-janibiyah. Yang mana kesempatan mereka itu bertemu dengan teman-temannya mereka, bertemu dengan teman-teman mereka di masjid untuk mengerumpi ya bil ahadith al-janibiyah. Mengerumpi biasa di pojok-pojok masjid itu, ya. Wa yakunu ilaihi jawarihim man jaa al-masjid liya'budallah. Dan keadaannya mereka itu sementara, ya kan, mengganggu orang yang datang di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Wa yatma'inna fi sulatihi wa yahsya. Yang mana dia itu datang ke masjid untuk mendapatkan ketenangan di dalam sholatnya dan kekhusyukan. Fayahuluna bainihi wa baina sulatihi. Yang mana justru keadaan mereka itu karena mereka ngurumpi di pojokan itu ya menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Falahum istaghalu fil masjidi bil ibadati wa dzikrillah azza wa jalla, ya. Dan tidaklah mereka itu disibukkan
di masjid itu untuk beribadah kepada Allah dan Allah berzikir kepada Allah. Mereka yang suka ngerumpi itu ya. Walahum taraku man jaa liya'budallah ya, yang mana mereka tidak membiarkan orang yang datang ya di masjid untuk beribadah kepada Allah agar dia menyibukkan ibadahnya wa yuqbila 'alaiha, dan dia harusnya apa? Menerima. Maksudnya menerima itu memberikan ketenangan. Malah pemuda tadi tidak memberikan ketenangan. Ini anak-anakku sekalian, bahwa Syekh ya kan menuliskan nasihat ini dari orang-orang terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Ya, intinya Tsabit Al-Bunai datang kepada seorang pemuda yang mana lagi duduk-duduk. Kemudian apa? Menegurnya, ya, saya merasa terhalangi untuk beribadah kepada Allah, ya. Kemudian Syekh memberikan pengarahan kepada seorang pemuda yang suka gemar, yang mana datang ke masjid bertemu dengan teman-temannya, yang mana mereka suka ngerumpi di pojok-pojok. Biasa begitu kan, ngerumpi di pojok-pojok, ngobrol. Sehingga orang yang sekitarnya itu mau sholat atau orang lain yang datang mau sholat di dalam masjid, yang mana mencari ketenangan, mencari kekhusyukan di dalam masjid untuk berzikir kepada Allah, tetapi malah terganggu karena keberadaannya. Jangankan kita ngerumpi atau ngobrol, kita pun apabila ada orang sedang sholat beribadah kepada Allah, kemudian kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras pun, sehingga bacaan yang keras telah mengganggu orang yang sholat, maka kita pun tidak diperbolehkan. Apalagi hal yang sepele, yaitu mengerumpi, ya, yaitu ngobrol sana sini, sehingga apa? Kedengaran mengganggu orang yang sedang ibadah. Lantas bagaimana? Ya kita harus menghargai, menghormatinya. Kemudian kita apa? Menjaga ketenangan dan semacam itu. Yuk kita lanjutkan, ya. Walihadza famimma yahtaju ayyatanabbaha lahu asyabab muru'ah hurmatil masajid, ya, wa muru'atu hurmati wa makanati ahlil masjid. Oleh sebab itu, ya, oleh karena itu hendaknya seorang pemuda itu memperhatikan, ya, kepada kehormatan dan kemuliaan masjid dan kemuliaan kehormatan orang yang atau orang yang jamaah yang ada di masjid tersebut. Jadi menghormati, menghargai, ya, jangan sampai kita malah mengganggu. Li'alla yashghiluhum bi umuri janibiyah anil ibadah wa tuma'ninatin wal khusyu'in fis shalah, ya. Dan janganlah, ya, menyibukkan mereka, ya, maksudnya mereka yang di dalam masjid itu, orang pemuda itu, dan janganlah mereka menyibukkan mereka dengan urusan-urusan yang lainnya dari ibadah, ya. Kemudian untuk memberikan ketenangan dan memberikan khusyukan di dalam sholat, ya. Jadi semacam itu. Jadi kita tidak boleh apa di dalam masjid itu memikirkan urusan-urusan yang menyibukkan tentang masalah yang mengganggu orang yang beribadah, ya. Yang mana orang beribadah itu harus dengan tenang dan khusyuk di dalam sholatnya. Nah, ini. Kemudian Syekh mengatakan di sini, ya, Syekh mengatakan atau yang penulis atau Syekh Abdul Razak menambahkan, ya, nahika amma istajadda fi hadha zaman min wasaili attisal allati yahmiluha syabab fi jaybihi, ya, sangat disayangkan sekali, ya, ada di zaman sekarang ini yang mana alat komunikasi, wasailu attisal, alat komunikasi yang dibawa seorang pemuda kemudian ditaruh di sakunya. Farubbama ashghalan nas fi salatihim biranini hatifihi au biraddihi 'alal hatif au nahwa dzalik. Terkadang, ya kan, ashghula di sini maksudnya menyibukkan manusia, ya. Maksudnya apa? Terkadang manusia merasa terganggu dengan sholat,
sholatnya, ya kan? Dengan sholatnya. Karena apa? Bironini hatifihi, yaitu dengan dering di handphonenya. Au biroddihi alal hatif, atau mungkin dia menerima panggilan telepon, atau mungkin bisa semisalnya yang lain, ya. Karena kadang-kadang nada dering itu bisa mengganggu, ya kan? Bukan kadang-kadang emang mengganggu semacam itu. Kalau kita lagi sholat mungkin ya di silent, kalau nggak dimatikan, lebih aman dimatikan. Kalau seandainya kita mungkin lupa, tatkala ada telepon masuk nada dering, maka segera dimatiin. Kadang orang sampai nada deringnya tuh sampai bunyi terus dia biarkan, dia tetap melanjutkan sholatnya sehingga mengganggu yang lain. Hal yang semacam ini maka dimatikan. Semacam itu, jangan sampai malah kita membiarkan, menikmatin. Apalagi sekarang nada deringnya macam-macam, ada yang campur sari, ada yang disco, ada yang DJ, ada yang band. Sholatnya bukan malah khusyuk tetapi malah ngikutin nada deringnya. Ya khusyuk apa? Khusyuk ngikutin nada deringnya, ajeb-ajebnya, semacam itu. Sebaiknya anak-anakku sekalian ya dimatikan, kalau tidak di silent. Kalau seandainya kita lupa, tatkala ada suara bunyi langsung di off-kan atau mungkin langsung dimatikan. Tidak perlu dibiarkan, ya. Kita boleh tatkala sholat handphone bunyi kemudian kita mematikan daripada mengganggu yang lainnya. Baik. Kemudian selanjutnya saya bacakan saya ulang lagi ya. Dari farubbama ashghalan nas fi salatihim biranini hatifihi aw biraddihi alal hatif aw nahwa dhalik mimma yuhdithu linnasi tashwishan fi salatihim wa adamur rahah wa tuma'ninah. Ya, saya ulang, terkadang manusia merasa terganggu di dalam sholatnya karena dengan nada dering handphonenya atau dengan menjawab panggilan handphone atau semisalnya, ya. Dari apa ya yang mengganggu ya, yang suara tersebut, dari apa yang suaranya itu manusia merasa terganggu. Mimma yuhditsu linnasi tashwishan, ya, tashwishan, ya, maksudnya suaranya, dari suara-suara dari handphone itu kemudian manusia merasa terganggu di dalam sholatnya. Wa adamur rohah waktu maknina, yang mana tidak ada ketenangan dan kehusyukan. Saya ingatkan sekali lagi kepada anak-anakku, tatkala kita lagi sholat, handphone kita bunyi, maka segera dimatikan, dipegang, dimatiin. Dan sungguh parah, ya. Bahkan bukan hanya di masjid kita, bahkan sampai Masjid Nabawi pun, selama dari zaman Rasulullah, para orang-orang ulama-ulama terdahulu, ya kan, itu tidak ada yang berani membunyikan suara musik di Mekah atau di masjid. Tetapi di zaman sekarang ini yang mana musik di mana-mana, sampai di Mekah, di Saudi, ya, yang mana orang sedang haji atau umroh, atau mungkin di dalam masjid. Apa yang membawa mereka, yaitu adalah handphone, yang mana nada deringnya itu merupakan musik. Padahal di rumahnya Allah, mereka dengan bangga, dengan santainya tidak merasa dosa, yaitu di dalam masjid atau di Ka'bah atau di Mekah, yang mana dia tatkala haji dan umroh, dia membawa alat musik atau membawa suara musik. Lantas bagaimana? Lebih baik nada deringnya yaitu berupa mungkin suara jangkrik, krik krik krik, atau suara kucing, atau suara orang ketawa, itu lebih baik daripada kita memberikan nada dering yang musik. Ustadz, bagaimana kalau seandainya nadanya Al-Quran? Kan lebih bagus. Oke, mungkin menurut kalian bagus, tetapi Al-Quran bukan sebagai untuk nada dering, yang mana tatkala mungkin lagi membacanya langsung terputus. Kalian karena mengangkat teleponnya, baru ada nada deringnya semacam itu. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat terputus. Akhirnya maknanya berubah. Kadang maknanya tidak jelas karena terputus tatkala kita mengangkat telepon tersebut. Ya sudah, nada deringnya lebih baik lebih baik yaitu nada deringnya tidak Al-Quran dan tidak musik. Entah suara jangkrik. Kalau suara jangkrik terputus nggak apa-apa kan, krek. Nah, seharusnya krik-krik, tapi cuma krek, ya nggak masalah, tidak berdosa. Entah suara burung, suara ayam, dan lain
sebagainya. Mungkin itu aja anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, Masya Allah, nasihat yang luar biasa, nasihat orang-orang terdahulu. Ternyata bukan hanya di zaman dahulu, pemuda itu suka ngerumpi di pojok-pojok masjid. Tetapi apa? Sampai di zaman sekarang pun. Walaupun sekarang berbeda dengan cara mungkin di pojok, yaitu entah teleponan, atau mungkin di pojok, entah itu WA-an, kemudian mengganggu orang yang lain, ketawa ke TV sendiri, semacam itu. Mari kita sama-sama menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid beserta orang yang ada di dalam masjid tersebut. Baik, gitu aja. Hayya nahtatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.